Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman. Kembali lagi podcast JKLPK, podcast sambil ngopi. Ini suasana baru. Dan kali ini kita kedatangan tamu teman kita, Ibu Betty dari Vian. Nanti Ibu Betty akan coba jelaskan sedikit tentang Vian, concern di isu apa dan apa yang dilakukan. Sambil nanti kita minum kopi, begitu. Siap. Baik, mungkin Ibu Betty bisa jelaskan dulu, ini Vian Indonesia, lembaga yang concern di isu apa dan apa yang dilakukan mungkin. Ya, makasih Bang Amin. Saya pengen nilai gitu aja, abang aja ya. Siap. Ya, selamat pagi teman-teman. Channelnya apa namanya? Ini podcast JKLPK. Oh, podcast JKLPK. Saya Betty Tiominar, saya koordinator Vian Indonesia. Dan kita bergerak di isu hak atas pangan dan gizi. Oke. Dengan pendekatan hak asasi manusia tentunya. Dan kita satu lembaga yang berdiri tahun 2016 dan ya advokasinya lebih ke isu HAM sih. Ini di Bogor. Ya, basis kita di Bogor saat ini. Vian Indonesia itu bagian dari Vian Internasional atau kita bagian dari Vian Internasional yang sama-sama isunya mengadvokasi hak atas pangan dan gizi. Jadi Vian Internasional sendiri ada di sekitar 50 negara ya. Kita bilangnya menyebutnya section. Jadi ada 50 section, salah satunya di Indonesia. Ya. Baik. Oke, sebelum kita lanjut diskusi tema kita hari ini tentang pangan, nanti Ibu Betty akan jelaskan secara umum bagaimana situasi atau kebijakan pangan di Indonesia. Tapi sebelum itu, karena ini sambil ngopi, boleh sambil pesan, kira-kira mau minum apa nih? Aku nanti mau barista kita sambil bikin, siap. Aku mau ini deh yang direkomendasikan di sini, kopi yang paling Kita ada Arabica, Pinaga dari blend, boleh nggak blend? blend boleh, Oke. 73. Ya, sip. Aku di blend aja. kalau saya nanti V60 ya. Oke. Oke. Baik, sambil nunggu. Oke. Nah, pertanyaan awalnya adalah, menurut Vian, apakah ada semacam pandangan atau catatan kritis tentang kebijakan pangan di Indonesia itu bagaimana? Karena kita sering mendengar pemerintah bilang kedaulatan pangan, tapi sebetulnya seperti apa begitu kebijakan atau apa yang telah dilakukan pemerintah? Vian punya semacam pandangan atau pemikiran atau semacam koreksi atau seperti apa begitu? Ya, kami dalam 2 tahun terakhir ini ya, kami mencoba melihat satu kasus tentang food estate. Ya, salah satu proyek strategis nasional Indonesia yang diluncurkan tahun 2020 ya, berbarengan dengan pandemi COVID 2019. Nah, kami melihat salah satu alasan yang digunakan pemerintah waktu itu sampai hari ini ya adalah krisis pangan, ancaman krisis pangan, dan lagi-lagi soal bicara kedaulatan pangan. Tetapi pemerintah itu lebih cenderung bicara soal ketahanan pangan. Jadi pangan kemudian dilihat sebagai komoditas karena yang penting dia ada dan tersedia. Tidak peduli prosesnya dari mana. Nah, karena itu kemudian lewat food estate pemerintah membuka lahan pangan dalam skala luas dan monokultur, dan sudah dibuka di beberapa tempat seperti di Sumatera Utara, itu kampung saya. Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, ada juga di Papua, saya lupa di Sumatera Selatan ada di beberapa tempat yang sudah disebutkan ya kalau di dalam proyek strategis nasional itu. Masuk PSN ya, masuk PSN, dan salah satu keuntungan kalau kita bisa bilang keuntungan ya, ketika dia dinyatakan sebagai PSN, proyek strategis nasional, maka kemudian dia mendapatkan fasilitas, kemudahan untuk beroperasi. Nah, sayangnya karena dia berskala luas di Sumatera Utara, misalnya di Humbang Hasundutan, kami lihat dia kemudian justru menghilangkan hak atas pangan masyarakat. Misalnya ketika kontrol atas jenis tanaman yang ditanam itu adanya di perusahaan, bukan di komunitas, bukan di petani. Padahal kan harusnya kan kalau misalnya pangan itu dibuka, pangan itu memang untuk pangan masyarakat demi tujuan kedaulatan pangan, maka dia harusnya melihat dulu apa nih pangan lokalnya gitu loh. Kita belum sampai situ gitu. Nah, nggak tahu nih di sini nggak? Kita lihat dulu. Ini kopi dari Pinaga dari Sumatera Utara Dairy. Dairy. Dari aromanya enak sekali, Bang. Betul. Ini memang kita kopi organik soalnya. Semua organik. Enak. Ini yang blend ya, Mas? Yang blend.
Wow. Dari aromanya enak bang. Langsung kecium kan aromanya. Beda. Gitu. Nah, jadi di Sumatera Utara kami melihat ada gitu, meskipun mereka bilang ada kelompok-kelompok petani yang dilibatkan, tetapi penentuan jenis tanamannya justru ditentukan oleh perusahaan dan misalnya nih di Humbang Hasundutan tuh dan di saya lupa satu lagi Pak Barat ya, tempat lokasi penelitian kami bersama teman-teman di Sumatera Utara ya, itu kan justru misalnya jenis kentang dan bawang yang ditanam itu terutama kentang lah ya, itu kentang itu bukan sesuatu yang ditanam oleh masyarakat. Jenisnya bukan kentang yang kita makan sehari-hari. Katanya kentang untuk kepentingan industri. Bawang juga ternyata yang kami dapatkan di sana bukan sesuatu yang biasa ditanam masyarakat. Masyarakat biasa tanamnya tuh beras dan palawija yang lokal ya. Di Kalimantan Tengah juga kami menemukan hal yang sama. Misalnya di Kapuas ternyata beras yang ditanam, padi yang ditanam itu bukan padi lokal tapi justru jenis padi hibrida yang tentunya memerlukan pupuk, memerlukan input-input kimia tambahan gitu loh. Itu jadi gimana ya? Menurut masyarakat gini, ketika dia datang tuh si bibitnya, benihnya itu datang dan diminta masyarakat menanam justru tidak pada waktu tanam masyarakat. Kan masyarakat lokal punya kalender tanam ya. Nah itu justru tidak. Jadi kebijakan pangan kita itu menurut kami belum melihat atau belum mempelajari secara penuh soal sistem pangannya petani lokal justru. Jadi kayaknya kita masih jauh dari bicara kedaulatan pangan. Nah, kalau tadi bicara food estate dari 2020 ya sampai sekarang itu progresnya gimana? Apakah memang itu trennya berhasil atau justru mengalami kendala atau bahkan gagal? Karena saya sempat dengar itu yang di Kalimantan sempat atau di Sumatera ya gagal panen atau bagaimana? Itu Vian bisa mendapatkan fakta di lapangan seperti apa gitu? Pertama, food estate ini kan bukan barang baru sebenarnya kan. Kita tahu di tahun 90-an tuh kita punya proyek mega rice, proyek padi 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, dan lagi-lagi kan pembukaan lahan pangan skala luas kan untuk padi dan gagal. Ya kan? Kemudian dimulai muncul lagi tuh, pernah dengar MIFE, Merauke Integrated Food Estate, zaman SBY. Gagal, ya kan? Ada lagi nih barang baru, bukan kemasan baru produk lama, food estate. Nah di Kapuas itu kan masyarakat bisa menunjukkan tuh di mana justru tempat-tempat ekskavator apa sih namanya buat menggiling tanah itu ya, itu tuh masih ada alat beratnya itu masih ada termangkrak di satu tempat karena tidak bisa bergerak karena dia kan lahan gambut ya. Nah jadi dia mangkrak, nggak bisa dia apa-apain, ditarik nggak bisa, dia maju juga nggak bisa. Dan kemudian ada ketidakterbukaan atau tidak transparansi soal siapa sebenarnya yang terlibat dalam kelompok-kelompok masyarakat. Jadi masyarakat bilang saya nggak pernah dilibatkan tuh dalam proses diskusinya. Terus kalau ketika teman-teman ya kelompok Vian, teman-teman Vian dan teman-teman di Kalimantan Tengah coba wawancara beberapa pihak gitu ya, ada beberapa pihak juga yang saya nggak bisa disebutkan ya, kemudian menutup informasi. Jadi baru kita datang, baru kita ketemu bilang saya nggak tahu, tanya sama ini. Jadi padahal kita tahu dia sebenarnya sumber informasi yang bisa kita dapatkan. Gitu. Jadi, nah itu kan skala luas ya lahannya, itu kepemilikannya dimiliki perusahaan, koperasi atau lahan petani yang dipinjam atau setiap skemanya? Lahan masih kepemilikan lahan masih pada masyarakat. Kepemilikan, jadi ini bukan land grabbing jadinya. Tidak ada land grabbing dalam food estate, tidak terjadi land grabbing. Tanah masih milik masyarakat. Kemudian di Sumatera Utara itu sistemnya pakai kontrak farming, pertanian kontrak. Jadi masyarakat petani dikontrak selama beberapa waktu untuk menanam. Modalnya dari perusahaan untuk kemudian menanam jenis tanaman tertentu yang itu ditentukan. Jadi tanah memang masih milik petani, tapi kontrol atas jenis tanaman berarti tidak punya hak kontrolnya tidak ada gitu ya, aksesnya juga nggak ada. Gitu ya. Dan kemudian benih yang dipilih kan bukan benih lokal. Kan bicara soal hak atas pangan dan gizi itu kan bukan sekedar bicara soal komoditas yang kita makan toh. Kita juga bicara soal benih. Karena saya lupa tahun lalu kalau saya tidak salah ada laporan dari pelapor khusus PBB, dia menyebutkan bahwa sistem benih petani
di dunia ini ada dua sistem benih. Satu sistem benih petani dan satu lagi sistem benih industri kalau kami boleh menyebutkan gitu ya. Sistem benih petani itu yang kemudian petani itu yang bisa menukar belikan benihnya kan, petani itu kan bisa biasanya gitu ya. Kalau dia suka sama orang dia kasih tuh, ini kamu tanam ini bagus atau gitu ya. Tapi kalau sistem benih industri atau sistem benih jadi komoditas itu kan kemudian harus dibeli. Kemudian dengan harus berarti petani membeli. Awalnya kan subsidi kan, bayarnya bicaranya gitu, awalnya subsidi kan, subsidi dalam bentuk bantuan. Nah, ketika kemudian petani terbiasa dengan jenis benih tertentu itu, dengan input tertentu, itu kan kemudian jadi masalah ya. Mereka lupa menanam benih lokalnya. Benih lokalnya hilang. Dan ketika itu hilang, ya sudah, dia akan bergantung terus pada pemilik perusahaan benih. Dan jadi di laporannya pelapor khusus PBB itu dia menyebutkan dengan menarik menurut saya ya, ketika dia bilang bahwa siapa pemilik benih dia akan menguasai dunia. Karena kemudian kita bergantung pada dia. Kalau dia naikkan harga benih padinya atau benih jagungnya, ya udah kita harus ikut toh, karena kita nggak punya benih lagi. Nggak punya kontrol terhadap benih ya. Iya, meskipun tanah masih punya. Tanah masih punya, tapi benih nggak ada. Nah, saya lupa tahun berapa itu kan sempat terjadi penangkapan terhadap beberapa petani jagung di Kediri, Aceh juga ada kejadian, ada 3 kasus kalau saya tidak salah ingat ya. Karena jadi ada perusahaan tertentu itu yang merasa pengetahuan dia terkait persilangan benih diperjualbelikan oleh petani. Padahal menurut petani itu ya kan persilangan benih itu kan bukan sesuatu yang baru buat petani. Biasa yang mereka lakukan, hal yang biasa kan, semua berkat ini, coba ini, dapat lah. Nah, tapi itu kemudian jadi masalah dan dia ditangkap dan kemudian dia menjual kan, petani itu kadang-kadang dia jual, kadang-kadang dia kasih kan, gitu. Jadi dia mencoba menjual dan dia ditangkap karena itu. Itu jadi menunjukkan memang benih itu punya peran kuat ya dalam sistem pangan kita. Dan itu dikuasai oleh industri ya. Sedang coba dikuasai oleh industri, iya. Dan kalau kita tidak hati-hati itu sangat bisa terjadi. Yang paling saya khawatirkan ini kan pas banget ya musim panas. Di Kalimantan Tengah dan di beberapa tempat lain di Indonesia kan sedang terjadi kebakaran hebat, kebakaran lahan dan hutan. Di Kalimantan Tengah itu karena perubahan iklim dan kebakaran lahan sejak tahun 97-98 ada keluar kebijakan nasional juga dan kebijakan daerah melarang petani tradisional untuk membakar lahan. Nah, dan kita tahu sampai hari ini, terima kasih, kopi enak. Mantap. Wow. Terima kasih Mas Dindin. Nah, ketika kebijakan larangan membakar lahan itu keluar, petani tidak boleh lagi membakar lahan. Kalau mereka membakar ada sanksi, itu ada kriminalisasi, penangkapan dan masuk penjara. Dan sudah terjadi kan di beberapa tempat gitu loh. Di Kalimantan ya khususnya. Saya kurang tahu kalau di tempat lain, tapi di Kalimantan itu, Kalimantan Barat saya baca ada, di Kalimantan Tengah juga ada. Nah, kalau mereka tidak menanam, benih itu kan hanya bisa dilestarikan kalau dia ditanam. Jadi bukan disimpan saja, dia harus pelestarian benih itu adalah dengan menanam di dalam tanah gitu ya. Di dalam tanah gitu loh. Dan benih padi mereka tuh kan benih itu hanya bisa bertahan disimpan selama setahun. Kalau dia tidak ditanam dalam 1 kali masa tanam, maka tahun berikutnya dia nggak berguna, rusak. Jadi kebijakan ini di satu sisi dipahami sebagai salah satu cara untuk untuk mengurangi potensi kebakaran lahan, tetapi di sisi lain juga menghilangkan benih petani. Nah, kalau petani tidak bisa menanam benih, berarti kan mereka tidak, untuk masyarakat adat ya, saya nggak bicara masyarakat ini, tapi untuk masyarakat adat, ketika dia tidak bisa menanam benih padinya terutama, mungkin ada beberapa jenis tanaman lain, tapi yang kebetulan saya lama di Kalimantan. Jadi yang saya lihat sehari-hari itu mereka berelasi dengan padi itu luar biasa ya. Padi kan bukan sekedar makanan. Padi adalah tanaman dari surga yang menghubungkan mereka dengan Tuhannya. Ada faktor religi, lokal, religi, budaya gitu. Budaya di dalam situ. Jadi ketika dia tidak bisa menanam padi, dia tidak bisa berdoa pada Tuhannya. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan alam penciptanya gitu loh. Nah, itu satu. Sudahlah tidak mereka
tidak bisa berdoa kepada Tuhannya, kemudian identitas mereka sebagai masyarakat adat juga hilang. Pudar gitu ya. Hilang. Siapa kamu kita kan nggak bisa gini. Kayak saya kan, misalnya saya Batak, saya nggak bisa dong. Saya sampai sekarang saya suka tidak berani mengaku orang Batak karena saya tidak terlalu paham adat saya gitu loh. Tetapi sama dengan mereka, kalau mereka tidak bisa melakukan ritual adat, maka mereka tidak bisa mengaku diri sebagai masyarakat adat dong gitu loh. Berarti itu satu kesatuan. Iya. Pola tanam, cara mereka bertanam itu satu paket dengan religi dia. Iya. Ketika itu disingkirkan ya hilang juga. Iya. Berarti itu mengikis kearifan lokal. Betul. Dan adat, ya, gitu dan kan? identitas dan budayanya ya. Karena kan kita sering dengar tuh, aku nggak tahu pernah dengar nggak Bang, soal gawai, misal upacara gawai di Kalimantan Barat, ya. Iya. Atau misalnya kalau di Kasepuhan itu ada apa sih yang Serentahun. Kan ada Serentahun. Semua ritual-ritual itu kan ya. ritual-ritual yang terkait dengan tanam menanam kan gitu loh. Dan pasti gini, yang saya perhatikan itu ya, ketika mereka berladang, ini usus ladang ya, mungkin di tempat lain ada yang jagung dan segala macam, saya kurang tahu ya, tapi di Kalimantan itu yang saya lihat ketika mereka berladang itu mereka tidak menanam satu jenis tanaman padi. Sekali mereka berladang, mereka pasti akan menanam jenis yang lain gitu ya. 6 jenis tanaman padi, bisa padi ketan atau padi jenis beras biasa gitu, dan itu pasti beragam namanya sebutannya. Dan itu seingat saya bisa lebih dari 6 sih sekali tanam ya. Karena itu, jadi kalau misalnya kita bayangkan 1 tahun dia tidak menanam, ada berapa jenis padi yang hilang? Itu baru bicara padi ya. Kita belum bicara sayur-sayuran. Kalau sayur-sayuran itu kan biasanya yang tumbuh di sela-sela padi kan. Iya. Itu udah nggak tahu berapa banyak yang hilang lagi. Belum lagi jenis kacang-kacangan. Ini baru jenis yang kita tanam. Kalau bicara pangan, ada lagi tuh pangan yang dari dalam hutan. Di NTT, khususnya Indonesia bagian timur ya, saya perhatikan itu banyak sekali tanaman mengandung karbohidrat yang justru berasal dari hutan, dan tidak bisa ditanam. Dia bukan jenis makanan yang bisa ditanam memang. Emang tumbuhnya habitatnya di hutan. Iya, dan dia tumbuhan liar. Karena itu dia perlu hutannya. Kalau nggak ada hutannya dia nggak bisa. Punah sendiri. Iya. Jadi sebenarnya kalau bicara sistem pangan lokal, dia tuh kayak satu kesatuan dengan identitas diri dan kemudian dengan kelestarian hutan ya, hutan dan lingkungan sungainya gitu. Nah sayangnya yang ini nggak dilihat pemerintah. Pemerintah masih melihat pangan sebagai komoditas. Jadi ketika bicara kebijakan pangan, dia bicara soal bagaimana ketahanan pangan, bukan kedaulatan pangan. Karena itu kan teman-teman Vian dan banyak jaringan lainnya kan mengusulkan kita harus bicara kedaulatan pangan seperti yang dibicarakan dalam Undang-Undang Pangan kan nomor 18. Yang sayangnya lagi-lagi di Undang-Undang Cipta Kerja kan diubah ya. Betul. Misalnya bicara cadangan pangan, kalau dulu kan ada syarat cadangan kita boleh impor kalau memang cadangan pangan kita yang diperoleh dari hasil produksi petani itu tidak mencukupi. Tapi kalau sekarang kan tidak. Cadangan pangan bisa diperoleh dari impor. Dan sekarang rencana 2 juta beras ya mau impor ya. Dan selalu begitu kan. Saya coba clipping tuh berita soal impor beras ya, beras dan jagung. Itu tuh kayaknya dari tahun ke tahun meningkat dan selalu diangkat. Saya pernah dapat cerita juga dari seorang teman di Papua. Dia bilang begini, beras kami tidak bisa ditampung Bulog karena katanya Bulog penuh. Betul. Tetapi saat itu ada keluar kebijakan impor beras. Sementara beras petani nggak bisa diterima gitu. Jadi apa ya? Saya juga nggak tahu kenapa kebijakan impor jadi kayak sesuatu yang diutamakan oleh pemerintah. Betul ya. Kita jadi kalah kan. Oke. Nah kalau ya kita bisa bilang. Aku sambil minum ya Bang. Silakan. Aku juga mau. Iya soalnya aromanya enak banget. Karena itu adalah sebetulnya wajah lama ya food estate itu, dan dari temuan Vian bisa dibilang ya tidak menggembirakan lah. Betul. Kebijakan ini gitu ya. Betul. Lalu sebetulnya yang idealnya seperti apa? Tanpa perlu menghilangkan identitas masyarakat adat, tapi juga bisa tersedia pangan. Itu sebetulnya seharusnya kebijakannya seperti apa gitu ya? Lokalisasi pangan. Jadi maksudnya kita ini kan sejak revolusi hijau ya kalau boleh dikata begitu, itu kan terjadi berasnisasi. Hampir di semua tempat di Indonesia bicara soal pangan sama dengan beras. Beras betul. Ya.
Padahal kalau kita bicara pangan itu kan orang Mentawai tidak terlalu kenal beras. Sama kayak Papua. Iya, mereka kan makan ubi makan sagu gitu kan. Atau yang kalau di Maluku mungkin tambah jagung apa gitu ya, jagung pulut. Kalau saya nggak salah di Indonesia, di Sulawesi, karena saya juga lahir dan besar di Sulawesi, saya tidak kenal jagung manis, saya kenalnya jagung pulut. Dan itu khas lokal di sana. Khas lokal, dan kalau kita makan kebetulan saya besar di keluarga yang tidak harus makan nasi, jadi dan di lingkungan saya juga begitu ya, orang nelayan. Saya tinggal lahir dan besar di kampung nelayan. Di satu kota kecil namanya Bantaeng. Itu tuh nelayannya tuh bisa makan singkong, bisa makan pisang, itu pakai sambal dan ikan gitu loh. Jadi nasi tuh bukan makanan utama. Tapi kan terjadi berasnisasi ya. Terjadi berasnisasi yang membuat dan ada kampanyenya kayaknya kalau beras adalah makanan orang modern. Dan belum makan kalau belum makan nasi gitu ya. Saya ingat dulu saya di Papua ya, saya lagi makan nih, terus lagi habis makan nasi itu saya lihat ada orang Papua datang, dia makan nasi dulu nih, habis itu dia makan sagu. Terus saya lihat gini, oh iya mungkin buat mereka belum makan kalau tidak makan sagu. Betul. Itu kan yang harusnya lokalisasi pangan itu terjadi gitu. Sesuai dengan ciri khas masing-masing. Gitu. Kalau memang tidak makan beras nggak usah dipaksa beras gitu, sehingga kita tidak perlu impor beras, kita hanya perlu menumbuhkan kembali pangan-pangan lokal kita gitu. Waktu pandemi krisis kemarin, COVID kemarin, kan di Papua kalau saya tidak salah baca berita kan, justru pemerintah kotanya, pemerintah saya lupa kabupaten mana ya, tapi pemerintah daerahnya kemudian menyediakan pangan-pangan lokal kan, karena asumsinya waktu itu beras susah dikirim, kan lockdown. Iya. Jadi kan akhirnya ketika pandemi yang menyelamatkan masyarakat pangan lokal. Iya kan, bukan beras. Berita koran Kompas berapa hari yang lalu, karena terjadi berasnisasi, pulau-pulau kecil yang kemudian terdampak karena beras menjadi sesuatu yang mahal untuk masuk di tempat mereka. Sementara cita rasa lidah itu sudah berubah menjadi beras. Iya, memang ya kalau mau dikembalikan memang perlu proses yang panjang, tapi ya menurut saya sih bisa banget Bang. Dan apakah ada upaya ke arah sana ya? Mungkin di level daerah, Pemda atau kelompok yang mengusahakan itu, jadi semacam upaya tandingan. Sebetulnya kalau memang bicara soal pangan, hak atas pangan ya ini gitu. Fian pernah menemukan itu contoh baik lah. Kami kemarin tuh coba mengumpulkan beberapa peraturan daerah terkait kebijakan pangan lokal. Tetapi memang sebagian besar masih bicara soal beras. Masih beras. Tetapi ada satu tempat yang menurut saya bagus ya jadi contoh, itu di NTT tuh, di tempat salah satu teman kami. Di ND itu kan ada kebijakan pangan lokal, dan luar biasanya karena mereka memulai dari identifikasi pangan lokal di dalam dan di luar hutan, yang ditanam dan yang tidak ditanam, itu kemudian mereka memasukkan itu sebagai sumber-sumber pangan lokal. Nah, tinggal sekarang implementasi dari pemerintah daerahnya ya, bagaimana mereka melindungi. Tapi secara kebijakan menurut saya sudah sangat luar biasa ya. Nah, kalau misalnya pemerintah daerah mau tuh melakukan, coba identifikasi dulu deh sistem pangan lokalnya gitu. Apa saja sih sumber pangan lokalnya? Benarkah semua beras gitu? Benarkah semua jagung gitu? Kalau misalnya sudah tahu, bagus gitu loh. Itu yang kemudian dikelola. Baca lagi lah, pokoknya di koran Kompas itu dia bilang gini, yang beberapa hari lalu ya, dia menyebutkan masih ada sekitar 77 jenis pangan karbohidrat Nusantara yang lokal selain beras yang belum dikelola pemerintah gitu loh. Nah, ini kan 77 yang teridentifikasi ya, yang di luar itu mungkin bisa banyak ya. Gitu. Bahkan ada kalau di NTT itu kan ada, bukan cuma NTT sih menurut saya, kayaknya di bagian Indonesia Timur lah. Itu kan mereka bahkan bisa mengolah umbi-umbian beracun menjadi makanan yang enak loh. Itu kan teknologi pangan turun-temurun yang luar biasa. Nah, kalau kita nggak lestarikan, siapa yang tahu? Nah sebetulnya kenapa ya itu diabaikan? Justru pemerintah tadi melihatnya dalam kacamata industri besar. Justru yang usaha-usaha yang sudah ada berlangsung lama itu bukan itu yang diutamakan. Itu sebenarnya ada apa di balik itu? Apakah teman-teman bisa menganalisis kenapa akhirnya ya seperti food estate ini yang lagi-lagi diutamakan gitu? Iya, laporan bersama Vian Internasional ya dan jaringan Vian lainnya itu kita memang melihat bahwa
pemerintah kita, dan bukan cuma pemerintah kita, bahkan lembaga internasional seperti FAO sekalipun sudah terperangkap dalam jerat korporasi. Oke. Jadi memang korporasi itu kan bekerja, sekarang korporasi itu kan tidak bekerja merampas lahan, tidak. Sekarang mainnya cantik. Mereka bermain di isu kebijakan. Kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja kan, itu berpihaknya pada siapa sih? Lalu lihat lagi kebijakan soal PSN. Ada fasilitas negara untuk apa? Untuk kemudahan untuk membuka proyek strategis nasional, bahkan untuk membuka hutan sekalipun gitu. Padahal kita tahu kalau kawasan hutan, statusnya hutan harusnya nggak boleh dibuka dong untuk lahan apapun. Tapi demi food estate dia boleh loh dibuka hutan. Proyek di Kalimantan Tengah untuk pembukaan singkong itu kan justru membuka lahan hutan. Ngomongin masyarakat tidak boleh bakar lahan karena perubahan iklim, tapi mereka membolehkan perusahaan skala besar untuk menebang hutan. Gimana ya? Fokus dengan PSN ya? Iya, iya. Jadi gini, menggunakan alasan ketahanan pangan, membuka hutan, tapi kemudian melarang masyarakat menanam padi, kan lucu ya gitu. Karena perubahan iklim, masyarakat tidak boleh menanam padi, dan membuat masyarakat lapar. Tapi untuk memberikan makan masyarakat, dibukalah kawasan hutan untuk menanam singkong. Yang singkongnya menurut masyarakat itu bukan singkong yang dikonsumsi, itu lagi-lagi singkong untuk industri yang lagi untuk kebutuhan industri. Iya, jadi kalau kita bicara banyak yang lapar, banyak yang kurang gizi, itu bukan karena makanan kurang. Tapi karena memang kita tidak pernah melihat makanan yang ada di sekitar kita gitu loh. Karena itu menurutku menarik ya kalau coba kita lihat lagi di apa yang kita punya. Jadi bicara kedaulatan itu kan bicara soal apa yang kita punya dan kita kelola dengan baik. Itu yang memang turun temurun gitu ya. Iya. Gitu. Lagi-lagi lokalisasi kan. Tadi ya. Lokalisasi pangan supaya kita nggak perlu impor. Menurut saya sih nggak perlu impor beras, tapi ya lihat lagi apa kita punya. Nah, itu yang belum ada. Bahkan di sistem pangan nasional kita dia belum bicara soal sistem pangan lokal. Kayaknya juga belum identifikasi. Di Undang-Undang Pangan juga tidak membahas itu. Nggak ada sama sekali. Itu yang saya pernah dalam 2 kali pertemuan dengan Bappenas misalnya, kami mempertanyakan ada nggak sih sebenarnya mempertimbangkan karyawan tradisional? Nggak ada tuh. Karena dianggap tidak menguntungkan. Itu ya, lebih pada itu ya. Karena kan kemudian memang kebijakannya memang untuk ini ya, karena jerat korporasi tadi sudah masuk ke sistem pemerintahan, dia yang membuat undang-undang. Kita bicaranya kan soal keuntungan. Iya, keuntungan. Gitu. Dan bisa dihitung kan siapa yang pemilik benih. Saya sih nggak terlalu maksudnya nggak terlalu masuk ke isu nggak terlalu bekerja. Vian belum bekerja terlalu banyak di isu itu. Tapi ada tuh peta dari beberapa tulisan teman-teman itu ya, ada tuh peta-peta siapa yang menguasai benih. Ketika dia memproduksi benih, dia juga memproduksi input kimianya, bahan pestisidanya, pupuknya. Nah, kalau bicara pupuk, saya baca juga tuh satu tulisan. Pupuk itu kan juga pakai energi fosil kan, beberapa bahan campurannya kan. Nah, jadi ya itu pupuk itu lagi-lagi bukan sesuatu yang ramah lingkungan juga gitu, kecuali pupuk organik ya. Nah, yang tidak kalah penting juga, ini kan ada istilah yang sering kita dengar ya, ada ketahanan pangan sama kedaulatan pangan. Nah, sebetulnya apa bedanya dan sebetulnya mana yang mesti dipush oleh pemerintah? Begitu. Kalau di Undang-Undang Pangan 18 ya, itu kan jelas 2 hal itu ada. Bicara ketahanan pangan. Memang dicantumkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, 2 hal ini ada. Nah, kalau bicara ketahanan pangan itu kan tahan kan, dari kata tahan kan, kata dasarnya tahan. Dia yang penting ada. Mau dari mana, yang penting termasuk dia tersedia. Termasuk impor. Dia ketersediaannya ada. Dan aksesnya ada untuk mendapatkan itu ya. Tetapi kalau bicara soal kedaulatan pangan, dia berdaulat, kata daulat. Dia memang diproduksi dari kita sendiri ya. Sehingga semua kontrol atas makanan itu sendiri ada di kitanya. Mulai dari benih, pupuk, kalau pupuk organiknya dan segala macam ya, itu semua ada di petani, tanahnya juga. Di petani. Ya, petani dan ininya ya, atau masyarakat adat apapun ya. Ada di masyarakat. Tapi kalau ketahanan pangan, kita boleh kok nggak menanam, yang penting kita bisa beli makanannya. Ada barangnya. Ada makanan dan ada uang untuk membelinya ya kan. Jadi
itu perbedaan yang sangat besar. Jadi kalau ketika pemerintah selalu bicara yang penting kita punya ketahanan pangan, solusinya kemudian impor kan. Dia kemudian dan itu hanya menguntungkan satu dua pengusaha. Gitu Tapi ya. kalau bicara kedaulatan pangan, kan petani itu karena dia pengetahuannya kan berasal dari praktek tradisionalnya kan, Yang turun-temurun gitu ya. kan dari zaman dulu kala. Itu kan kemudian mereka berdaulat, mereka mau menyilangkan A dengan B gitu misalnya padi saya lupa nama istilah padinya ya. Padi A dengan padi B itu kan suka-suka mereka atau mereka berdaulat. Apakah mereka mau menyimpannya atau mereka menjualnya itu juga terserah mereka gitu loh. Tetapi kalau impor kan tidak. Nah, kalau tadi balik lagi soal benih ya. Nah, kalau benih perusahaan itu bedanya nggak tahu Bang Amin suka tanam-tanam nggak? Nggak ya? Kebetulan, nah saya juga baru dikasih teman saya tuh. Kalau kita beli benih yang di toko-toko, itu kan seringkali karena dia memang sudah campuran ya. Saya juga baru tahu belakangan ini. Dia tuh kan hanya bisa paling banyak 1 kali 2 kali tanam ya. Setelah itu dia memang tidak berhasil biasanya pada umumnya. Tapi kalau benih petani, meskipun dia ini indukannya kita tanam, besok anakannya, terus tahun depan dia tidak akan berubah gitu. Tapi kalau benih pada umumnya ya, benih itu harus hanya beberapa kali pakai. Dan yang terakhir kan saya nggak ada satu instrumen internasional juga yang pernah dengar nggak? Satu instrumen soal benih varietas tanaman benih gitulah. Dia kemudian justru kalau kita menanam kembali benih yang sebelumnya kita beli ini, kita udah beli benihnya nih, kita tanam lagi, ketahuan, ya kita bisa dikriminalisasi juga gitu loh. Itu yang kemudian sepertinya itu yang terjadi pada beberapa petani ketika dia bisa berhasil menyilangkan benih yang awalnya dia beli, terus kemudian dia ya mereka kan pinter ya, mereka punya pengetahuan juga kan soal silang menyilang itu, ya kemudian dia kasih ke temannya, dia dikriminalisasi. Alasannya karena memperjualbelikan benih milik mereka, padahal itu kan pengetahuannya. Iya. Itu justru dari mereka. Saya lupa ada satu kasus yang menarik tuh ketika satu benih dipatenkan oleh perusahaan tertentu gitu. Padahal itu pengetahuannya ada dari masyarakat. Iya, seringkali kan pengetahuan soal benih itu diambil dari masyarakat, terus kemudian mereka patenkan sebagai punya perusahaan. Itu kan apa ya? Aku mau bilang konyol tapi aneh gitu, lucu gitu loh. Ya itu sih. Jadi ada banyak hal di undang-undang, aku membalik ke undang-undang Cipta Kerja yang kemudian membuat masyarakat, ya karena kepentingan korporasi terlihat kental sekali di undang-undang ini ya, di kebijakan ini ya, khusus pangan. Jadi banyak sekali soal perubahan-perubahan, tidak hanya soal impor pangan, tapi juga mengatur soal benih, ancaman terhadap benih gitu loh. Ya, saya sih masih berharap sih pemerintah paling tidak jangan diprivatisasi deh benih lokal gitu loh. Dan jangan dan harus dilindungi tuh sistem pertanian tradisional. Betul. Karena sampai hari ini kan itu kayak dianggap nggak ada ya. Ketika bicara pangan, lagi-lagi bicaranya pangan skala luas. Padahal kan hak atas pangan tuh tidak seperti itu. Betul. Jadi kan kalau bicara hak atas pangan dan gizi itu ada 4 norma ya kalau menurut FAO ya. Dia bicara soal ketersediaan, kecukupan, keterjangkauan, dan satu lagi itu bicara saya lupa. Ada 4 norma keberlanjutan. Ya, jadi dia harus tersedia. Ketika dia bicara ketersediaan kan bicara soal ketahanan pangan ya, dia tersedia. Tapi pertanyaannya apakah masyarakat bisa menjangkaunya? Bisa jadi kalau ketika dia nggak punya duit dia nggak bisa menjangkaunya kan? Ya. Karena itu sebenarnya kita perlu kedaulatan pangan. Kalau misalnya dijawabnya dengan lewat bantuan, pemerintah kan sering dengar dong BLT segitu atau bantuan apapun namanya. Hak atas pangan tuh bukan dalam bentuk bantuan loh, tapi dipenuhi nih gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar kasih uang supaya bisa membeli makanan atau kemudian bantuan yang kemudian membuat orang jadi berubah cita rasa. Jadi selama pandemi kan kita dapat, atau bencana lah, ketika bencana yang dikasih bantuannya apa? Nah, beras dan mie instan selalunya begitu. Itu kan lagi-lagi yang diuntungkan siapa nih? Harusnya kan tidak bicara itu. Kalau kita kemudian punya jenis-jenis pangan lokal. Ketercukupan juga, dia cukup gizinya. Jadi kalau bicara cukup gizi, ini mie instan kan nggak ada gizinya gitu. Selain mengenyangkan, tapi nggak ada gizinya kan. Nah, harusnya ada nih makanan yang mengandung gizi, apa? Sayur-sayuran dong, kacang-kacangan. Kalau misalnya yang dikasih pemerintah justru kacang-kacangan atau
apa sih makanan yang bisa tahan lama ya? Jagung kering misalnya yang Iya, bisa iya. direbus lama atau apalah gitu ya, yang produk-produk lokal. Itu kan kacang-kacangan kita tuh proteinnya tinggi ya kan? Betul. Pasti bisa tuh gitu loh. Baru keberlanjutan, bicara keberlanjutan ya dia ada terus-menerus. Jadi pangan kalau ngikutin 4 norma hak atas pangan dan gizi, kedaulatan adalah yang paling tepat gitu loh. Karena kan kalau dia tanam nih, makanya ada pernah dengar istilah nggak bang? Makan apa yang kamu tanam, tanam apa yang kamu makan. Iya, Ya kan? Itu kan konsep yang menarik ya. Betul, betul. Dia tanam, dia petik, dia makan apa yang dia tanam gitu loh. Lokalisasi apa jenis pangan juga kan. Gitu. Dan itu yang pelan-pelan dipinggirkan ya melalui food estate dan Iya. kebijakan yang lainnya. Iya, Apalagi betul. seiring adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Jadi memang ini karpet merah untuk pelaku industri besar, tapi untuk petani, masyarakat adat itu lama-lama memang Iya, itu jadi masalah besar. Oke. Iya, masalah besar banget itu. Belum lagi kalau kita bicara apakah juga ada hubungannya ya dengan perubahan iklim. Berpengaruh juga terhadap pangan gitu Iya, ya. Dan iya. dampaknya lagi-lagi kan korbannya adalah petani karena itu kan mengganggu siklus musim panen. Iya, Panen, betul. tanam ya. Tanam, betul. Iya, yang seperti saya cerita di Kalimantan Tengah sampai saya nggak tahu, tapi sepertinya masyarakat Kalimantan Tengah tidak bisa bertanam kan sampai hari ini. Mungkin sebagian ada yang masih bisa, terutama mereka yang tinggal di rawa gambut. Oke. Karena kan kalau mereka tuh nggak punya teknologi atau belum ada pemerintah belum melakukan kewajibannya memenuhi atau memfasilitasi masyarakat untuk satu teknologi pertanian pangan yang ramah lingkungan tapi berbasis lokal. Jadi sementara sistem pertanian masyarakat kan masih tebas bakar kan, Betul. gilir balik gitu. Jadi menurut mereka kalau tanah itu karena kan rawa gambut itu katanya asam ya. Iya, iya. Kalau tidak dibakar, asamnya terlalu tinggi dan hasil produksinya tidak maksimal. Karena itu mereka perlu membakar. Kalau dalam situasi begini mereka tidak boleh membakar. Kalau mereka membakar pasti itu langsung ketangkep katanya. Ditangkap polisi udah nggak ini lagi. Udah bukan yang diperingati, enggak langsung ditangkap Tangkap polisi. lagi. Itu yang membuat masyarakat takut menanam. Di salah satu kabupaten di Gunung Mas, Oh, itu kan waktu kita bikin penelitian bersama teman-teman di sana itu kan mereka ngasih tahu loh ternyata tinggal 16 orang di satu kabupaten, tinggal 16 orang yang masih menanam padi, selebihnya membeli padi, membeli padi. membeli beras jadi kan, membeli beras ya. karena tinggal 16 orang. Nah, ada dibangun, kemudian keluar kebijakan soal lumbung pangan yang dikelola oleh desa. Terus saya tanya tuh, terus berasnya dari mana? Beli dong dari luar, terus apa gunanya lumbung? Harusnya kan Lumbung itu ya emang apa yang mereka hasilkan. iya, gitu. harusnya kan mengumpulkan apa yang mereka hasilkan. Kalau paceklik mereka ambil toh. Iya. Itu kan konsep lumbung pangan kita zaman dulu Iya, kala kan betul, dari nenek moyang kita Iya. kan. Tapi sekarang enggak, lumbung dibangun bagus tuh gedung dan bangunannya. Tapi beli. Ironis banget kan. Saya ingat tahun 2000-an, 90-an gitu ya. Saya naik ke salah satu pemukiman masyarakat adat di Dayak sana di Kalimantan Selatan. Terus kita tanya waktu itu habis krisis yang 97-98 kebakaran hutan. Itu kita tanya kan, Pak, padinya masih banyak. Kita dibawa ke salah satu lumbung. Ini benar-benar lumbung. Itu tuh mereka pakai kulit kayu yang besar segini tuh ya. Terus mereka ini beras saya dari 10 tahun yang lalu. Nih segini. Oke. Jadi mereka menyimpan lumbung dalam versi masyarakat tuh mereka menyimpan beras tuh bertahun-tahun loh. Dan itu awet. Awet. Nah, ya. Karena jauh dari asap ya. Jadi mereka Artinya mereka udah punya pengetahuan. bagaimana cara menyimpan padi. Iya, kan gitu ya. Iya. Betul. Padahal kan setiap tahun mereka panen karena Panen. bagian dari ritual adatnya ya. Iya. Mereka setiap tahun mereka panen dan berasnya masih ngumpul. Jadi waktu itu saya ingat sekali ketika ada salah satu program bantuan pemerintah beras miskin, beras masuk situ. Itu mereka bilang dong sama orang yang bawa beras itu, bawa pulang deh, kita nggak bisa makan beras ini kan berasnya jelek menurut mereka. Mereka nggak Beda bisa. kualitas, Beda, jauh banget gitu loh. Jadi ya apa ya, bantuan-bantuan itu juga nggak benar gitu loh. Ketika bicara lumbung, lagi-lagi lumbung itu beli kan berbeda dengan lumbung yang kita pahami atau yang dipahami masyarakat soal lumbung pangan itu sendiri. Jadi memang ada kebijakan yang tidak nyambung sih kata saya. Betul. Kayaknya memang itu salah satu kritik salah satu antropolog Indonesia ya, dia bilang gini, harusnya pemerintah ketika membuat kebijakan pembangunan, dia harusnya melihat dulu gimana sih sebenarnya budaya masyarakat saya. Betul. Dan itu emang diabaikan. Itu yang diabaikan. Oh. Karena semua lagi-lagi kepentingan industri kan. Padahal kita nggak begitu.
Atau misalnya kalau pernah ke daerah Kasepuhan itu kan lihat tuh lumbung-lumbung padinya banyak banget. Itu saya yakin isinya tuh beras semua. Kita mau ngasih beras tuh nggak ini. Dan kadang-kadang kan beras baru mereka jual setelah panen berikutnya. Jadi mereka nggak akan jual beras. Jadi ini konsep yang menarik dari masyarakat adat menurut saya, atau masyarakat lokal ya, atau petani. Jadi mereka baru menjual ketika mereka sudah menghasilkan. Jadi mereka memastikan ketercukupan pangan. Ketika mereka jual, mereka udah punya stok. Iya. Jadi mereka cukup dulu nih pangan untuk mereka. Baru kemudian mereka jual. Jual. Oke. Dan berasnya masih berkualitas bagus kalau dari tahun sebelumnya ya. Nah itu tadi saya pikir bagus ya, semua praktik lokal itu yang turun-temurun itu, Vian punya dokumentasi nggak tentang itu? Itu kan sebetulnya pengalaman baik. Oke lah kalau pemerintah belum melihat itu, tapi setidaknya kita bisa kita bisa kampanyekan ini mas sebetulnya tanda kutip tandingan terhadap kebijakannya pemerintah gitu ya. Ya, itu yang sedang kami lakukan sekarang sebenarnya. Mencoba mengumpulkan cerita-cerita baik dari masyarakat gitu loh, yang berserakan di mana-mana. Karena kan kita, menurut saya sih pemerintah harusnya tahu ya. Tapi permasalahannya mereka mau mengakui atau tidak. Jadi gini, setiap seren tahun di Kasepuhan itu kan selalu menghadirkan pemerintah. Ketika upacara gawai di Kalimantan itu kan menghadirkan pemerintah. Semua tradisi budaya masyarakat diketahui itu ya. Pasti. Permasalahannya mereka mau nggak mengakui. Ini lagi-lagi political will ya, keinginan politik ya. Ada nggak untuk mengakui itu? Karena pasti mereka tahu, karena itu seren tahun itu kan tradisi besar ya, yang dijadikan bukan diam-diaman gitu bukan ya. Dan menghadirkan wisatawan, sumber pendapatan devisa negara kan untuk wisatawan kan. Tapi mana gitu. Nah nanti nih tahun depan kita pemilu ya. Kira-kira menurut Vian trennya bagaimana nih? Akan tetap sama kebijakan pangan kita? Nggak akan ada perubahan? Atau ada semacam titik cerah atau kayaknya ya begini aja gitu? Selama Undang-Undang Cipta Kerja masih ada ya? Masih ada. Maka akan mengacu ke situ. Dan kami menyesalkan kekalahan atau ketika Mahkamah Konstitusi MK, dan itu menyatakan bahwa gugatan kita tidak beralasan. Itu juga sesuatu yang menyedihkan ya. Karena kan sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu kayak melanggar banyak hak ya. Iya. Gitu. Pasti memang ya tetap melalui kelompok-kelompok swadaya ya. Iya, mau tidak mau memang harus bekerja dari bawah ya. Masyarakatnya dikuatkan kembali, kayak teman-teman JKLPK melakukan kerja-kerja pendampingan. Buat saya paling tidak di satu sisi kita menguatkan masyarakat soal literasi pangan. Betul. Karena penting untuk mengubah cara pandang masyarakat ya, bahwa pangan itu bukan cuma beras loh, bukan cuma nasi bukan cuma nasi, tapi juga ada yang lain. Nah, sambil kita melakukan itu, sambil kita mendorong perubahan di kebijakan. Jadi ini dua arah yang harus bersamaan. Sembari mengingatkan, pemerintah kamu punya kewajiban loh, gitu. Untuk kan ada 3 kewajiban negara dalam hak asasi manusia: memenuhi, melindungi dan menghormati kan. Menghormati. Oke. Jadi harusnya itu sih dia melindungi dan menghormati sistem pangan lokal ya. Untuk kemudian jadikan basis kebijakan nasional. Oke. Sepertinya memang sangat menarik, dan saya pikir banyak hal yang kita dapatkan, terutama tadi tentang bagaimana sebetulnya sistem pangan lokal yang mestinya itu yang dikembangkan gitu ya. Benar. Saya pikir sangat menarik. Terima kasih Ibu Betty untuk pengetahuan dan pengalamannya. Sama-sama. Untuk JKLPK. Terima kasih. Terima kasih juga.